Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas latihan soal tentang materi Pancasila. Silahkan panjenengan bisa akses di aplikasi Koandi latihan soal tema Pancasila. Langsung saja kita masuk dari soal yang pertama. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama merupakan butir pengamalan Pancasila sila ke. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembahasan soal ini, mungkin panjenengan yang belum hafal bisa sambil menulis Pancasila dari 1 sampai 5. Karena ini ketika kita menganalogi atau kalau kita menganalisis, ini termasuk sila yang keberapa harus panjenengan hafalkan dulu. Kalau panjenengan belum hafal ya akan terasa sulit. Ini mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Berarti ini kaitannya dengan kemusyawaratan. Nah, berarti sila yang keempat. Kemudian selanjutnya soal nomor 2. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, merupakan butir pengamalan Pancasila sila ke. Nah, dalam hal ini memang kita harus berpikir tingkat tinggi. Ini ada keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ini kaitannya dengan kemanusiaan yang adil. Itu apa? Sila pertama, sila kedua. Nah, ini adalah sila yang keempat berarti. Karena di sini ada pertanggungjawaban. Berarti ini keputusan yang diambil. Jadi ini kaitannya dengan musyawarah. Jadi konsep dasarnya adalah keputusan yang diambil ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Artinya ini musyawarah. Jadi sila yang keempat. Soal selanjutnya, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong merupakan butir pengamalan Pancasila sila ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini sila yang kelima gitu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merata gitu maksudnya. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan butir pengamalan Pancasila sila ke. Ini menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sila ke. Ini ketika kita bicara hak dan kewajiban berarti kita bicara keadilan. Ini sila ke 5. Selanjutnya, menghormati hak orang lain merupakan butir pengamalan Pancasila sila ke. Ini masih ya kaitannya dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghormati orang lain itu. Jadi sila yang ke-5 jawabannya. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Ini merupakan butir pengamalan Pancasila sila ke. Ini masih ya. Suka memberikan pertolongan. Intinya kaitannya dengan orang lain dan juga mungkin itu kepedulian kepada orang lain sehingga mewujudkan masyarakat itu yang adil. Itu kaitannya dengan sila yang kelima. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama merupakan butir pengamalan sila ke. Ini masih sila kelima karena hubungannya dengan orang lain dan juga apa namanya kaitannya dengan Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa karena nilai-nilai terkandung dalam sila Pancasila berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga Pancasila sebagai cita-cita moral, sebagai pedoman, pegangan, atau kekuatan rohaniah bangsa Indonesia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Merupakan fungsi Pancasila sebagai
Ini sebagai pandangan hidup ya. Jadi karena di sini sudah Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa. Ini jelas sebagai pandangan hidup atau cita-cita bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia itu sendiri sejak zaman dahulu kala. Pancasila telah ada sejak adanya bangsa Indonesia yang memberikan corak khas kepada bangsa Indonesia yang tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta sebagai pembeda dengan bangsa yang lain. Merupakan fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia sebagai ciri, sikap, dan tingkah laku bangsa Indonesia sebagai pedoman dan pegangan pembangunan bangsa dan negara agar berdiri dengan kokoh. Merupakan fungsi Pancasila sebagai kepribadian ya, kepribadian karena ini lahir bersamaan dengannya bersikap ciri, sikap, dan tingkah laku. Ini kepribadian sebagai kepribadian bangsa Indonesia jawabannya. Selanjutnya, Pancasila merupakan perjanjian luhur yang telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Merupakan fungsi Pancasila sebagai apa itu? Sebagai jelas ada perjanjian luhur ya. Jadi jawabannya adalah perjanjian luhur. Selanjutnya, Pancasila merupakan sumber pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan tidak bertentangan dengan Pancasila, di mana Pancasila tercantum dan ketentuan tertinggi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu dilanjutkan ke dalam pokok-pokok pikiran, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ada akhirnya dijabarkan ke dalam UUD 45 serta hukum lainnya, merupakan fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi nanti ada hierarki perundang-undangan, materi hierarki perundang-undangan. Urutan pertama sumber hukum itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawabannya adalah A. Pancasila sebagai pedoman dalam masyarakat adil dan makmur, baik secara material dan spiritual, seperti yang tercantum dalam alinea 4 yang disimpulkan bahwa untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan fungsi Pancasila sebagai apa? Ini ada ayat alinea 4. Ini melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini merupakan apa? Cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia. Ini merupakan inti dari alinea 4. Selanjutnya, Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Karena Pancasila adalah falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Merupakan fungsi Pancasila sebagai apa itu? Karena ini ada kata-kata falsafah hidup di dalam soal, berarti ini jelas nggih. Pancasila sebagai falsafah hidup. Nah, intinya ketika panjenengan membaca sebuah soal, ada kata kuncinya, pasti ada kata kuncinya, ada di situ akan mengarah kepada jawaban. Karena di sini ada kalimat falsafah hidup, maka ini jelas sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Seperti itu. Ideologi dasar negara Indonesia menjadi landasan keputusan bangsa Indonesia yang mencerminkan kepribadian bangsa dan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara adalah ideologi bangsa. Apa itu? Ideologi bangsa. Nah, jelas nggih, Pancasila. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut yang kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan butir pengamalan Pancasila sila ke jelas ya ini. Kaitannya dengan agama intinya adalah sila 1.
Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing merupakan butir pengamalan Pancasila ke ini juga masih kaitannya dengan kepercayaan, berarti sila ke pertama atau ketuhanan yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya merupakan butir pengamalan Pancasila sila ke ini adalah sila ke nah ini mengakui persamaan derajat berarti kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu sila 2. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepos liro nah, ini merupakan butir pengamalan Pancasila sila ke nah, ini masih dalam kaitannya dengan sesama masyarakat saling tenggang rasa tepos liro kepada tonggo ini, saling menghormati ini pada kaitannya dengan masyarakat itu sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan merupakan butir pengamalan Pancasila pada sila ke menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ini juga masih kaitannya dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berani membela kebenaran dan keadilan merupakan butir pengamalan Pancasila pada sila ke berani membela kebenaran. Ya ini masih dalam konteks kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena beradab membela kebenaran. Karena ada keadilan kemanusiaan dalam lingkup masyarakat. Selanjutnya, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain, manusia merupakan butir pengamalan Pancasila sila ke nah, ini masih konteksnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan merupakan butir pengamalan Pancasila sila ke ini sila ke persatuan dan kesatuan berarti kaitannya dengan persatuan dan kesatuan ada kata kunci ini jawabannya adalah sila yang ketiga persatuan Indonesia. Nah, tunggu ya.